Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, panjang umur perjuangan. Saya senang sekali hari ini, di hari yang kita kedatangan seorang tamu. Saya kira kalau mau dikenalkan akan panjang sekali untuk mengenalkannya. Ya, seorang aktivis yang punya rekam jejak luar biasa, pakar hukum tata negara juga, dan saya kira di antara begitu banyak pakar hukum tata negara yang biasanya laki-laki, Bibip adalah perempuan yang pakar hukum tata negara perempuan yang paling menonjol gitu. Kalau kita lihat di rata-rata di pakar hukum tata negara. Saya memanggilnya Bibip, Mbak Bivitri Susanti. Ya, Bivitri Susanti ini kalau mau dikenalkan mulai dari organisasinya panjang, ya. Tapi sekarang menggawangi Jentera ya, mulai dari melahirkan Jentera sampai kemudian sampai sekarang Jentera itu adalah sekolah hukum ya, yang dibuat dengan cita-cita agak berbeda dengan sekolah hukum normal gitu. Jadi abnormal ini, abnormal atau apa? Tapi dibuat kira-kira begitu. Nah, mengenalkan juga sejarah pendidikannya juga panjang, ya, mulai dari UI, lalu kemudian sekolah ke Amerika, sekarang sudah hampir selesai sekolah di Amerika, tinggal menunggu dianugerahi gelar PhD-nya, ya, kira-kira begitu. Apalagi gelar Kals dong, Kals. Oh, Kals, oke. Aktivismenya, saya pikir kita juga sudah paham. Mbak Bibip pernah menggawangi pusat studi hukum tata negara. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Hukum dan Kebijakan (PSHK), lalu kemudian juga di pengajar hukum tata negara, dan sekarang kami bareng-bareng di CALS, ya, Constitutional and Administrative Law Society. Kalau saya perpanjang ngenalin Bibi barangkali habis, kita punya durasi. Mbak Bibi, selamat pagi. Makasih akhirnya hadir. Ini percobaan keberapa saya untuk menghadirkan Mbak Bibip, karena sempat setting pas di Jogja, setting waktu ternyata tidak pas. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa. Nah, Mbak Bibip, kita ngobrolin apa nih? Isu hukum tata negara yang banyak banget ya isunya ya. Betul. Saya kira yang saya paling tertarik sebenarnya belakangan, dan saya pikir Mbak Bibip bisa memberikan catatan banyak soal revivalnya isu 3 periode. Ya, jadi sempat naik, bahkan ada partai politik yang gawangi, bahkan dugaannya ada orang internal kepercayaan presiden juga ikut menggawangi. Tiba-tiba langsung mati dan sempat dibantah oleh presiden ya, dengan mengatakan kami udah siapin pemilu whatever gitu, kami akan kekeh gitu yang kira-kira agenda kepemiluan. Tapi tiba-tiba kira-kira mungkin sekitar 2-3 minggu belakangan kembali naik. Saya punya satu pertanyaan sederhana, Mbak Bibip. Kira-kira kenapa sih isu 3 periodenya nggak mati-mati? Saya ketawa karena bilangnya pertanyaan sederhana, berarti susah banget nih jawabnya. Kenapa ya nggak mati-mati? Tapi saya kira begini, namanya kekuasaan itu kan godaannya luar biasa. Apalagi sistem presidensil ya. Apalagi sistem presidensil, bener banget. Presiden itu yang bisa mengatur banyak hal di negeri ini gitu. Jadi tentu saja godaan untuk melanjutkan terus itu besar sekali. Dan bukan cuma untuk si presiden kan, pasti juga untuk orang-orang di sekitarnya. Presiden tentu saja juga ya, tapi sama-sama senang gitu. Sama-sama senang, everybody happy gitu. Terutama yang sedang dekat dengan kekuasaan. Jadi tentu saja dia jadi akan bisa terus-menerus muncul. Apalagi kalau si presidennya sendiri juga memang memberikan isyarat yang sebenarnya menandakan dia juga baik-baik saja sih kalau mau diteruskan, nggak apa-apa gitu. Karena kan isu misalnya itu jelas sebenarnya inkonstitusional, kita semua tahu itu. Tapi pendekatannya kan sekarang ya kalau tidak sesuai dengan konstitusinya aja yang diubah. Kan kebanyakan begitu sekarang pikirannya. Jadi akhirnya karena berpikir konstitusi toh juga bisa diubah, sebagaimana halnya begitu banyak undang-undang di negara ini belakangan ini malah mengikuti maunya penguasa. Karena pola pikirnya begitu, akhirnya muncul lagi karena begitu percaya diri orang-orang yang berkuasa itu bahwa
mereka bisa melakukan apapun terhadap hukum termasuk konstitusi. Kan biasanya kalau kita kan kenal tuh term tertermism gitu, gejala mentiga periodekan ya. Biasanya kalau misalnya di negara, kalau baca sub-Sahara atau negara-negara Afrika, itu biasanya karena gejala populisme kan, karena merasa terlalu populer gitu, lalu kemudian mencoba, dan saya kira godaan yang sama pernah terjadi di Obama, lalu kemudian Reagan, dan banyak sekali kalau di Amerika. Nah, tapi kalau Indonesia, apakah polanya sama sebenarnya, Mbak Bibip, atau berbeda Mbak Bibip melihatnya gejala ketiga periodean yang naik kembali itu? Cenderung sama sih, karena jangan lupa sebelum saya sampai ke yang sub-Sahara dan lain sebagainya, sebenarnya kan ini juga sesuatu yang tidak baru di Indonesia. Kita punya Soekarno yang sebenarnya juga sama persis waktu itu, maksudnya sama persis dalam arti keinginannya untuk bahkan menjadi presiden seumur hidup, tapi berbeda karena memang tidak ada batasan kan dulu. Jadi sudah dimulai oleh seorang presiden pertama di Republik ini untuk kemudian mengeluarkan tap MPR sebagai presiden seumur hidup, kemudian begitu digantikan, penggantinya juga begitu, karena di konstitusi tidak dibatasi juga gitu. Jadi karena saya kira sebagian karena pengalaman sejarah itu yang membuat banyak, terutama generasi yang sudah generasi tua lah gitu, karena pengalaman sejarah itu merasa there's nothing wrong with that gitu. Jadi nggak apa-apa kok sudah kalau ada contohnya memang gitu. Udah ada contohnya, dan waktu itu berjalan baik-baik saja toh gitu. Baru kemudian ketika memang sejarah harus berjalan dan menggantikan presiden, toh nanti akan jatuh juga gitu. Tapi kan itu kan keliru, kita tahu secara demokrasi. Nah, tapi memang yang kedua, saya kira yang membuat ini agak berbeda dengan Soekarno dan Soeharto adalah mungkin berbeda juga sedikit, terutama Soeharto ya. Maksud saya berbeda dengan sub-Sahara adalah bagaimana jaringan oligarki ini juga sudah terkonsolidasi gitu. Yang seperti saya katakan, yang akan mengambil keuntungan tidak hanya presidennya, tapi juga jaringan oligarki di sekitarnya. Dan saya kira toh itu yang terjadi juga dengan Soeharto. Dan mereka merasa menyenangkan ya, menyambung dengan Pak Jokowi ya, lebih menyenangkan dibanding kemudian harus memulai setting ulang dengan berbagai kepentingan politik dan aktor politiknya gitu. Persis, karena jadi mereka nggak harus konsolidasi lagi kan, tinggal melanjutkan apa yang tengah terjadi aja, status quo sebenarnya. Nah, kalau misalnya ganti presiden mau tidak mau, walaupun mungkin mereka akan menang lagi, maksudnya mereka akan berkuasa lagi, tapi paling tidak harus ada upaya untuk mengkonsolidasikan kalau kekuatan. Misalnya begini nih, kalau misalnya alasan yang dipakai bukan sekedar populisme, tetapi kemudian menghindari kebuntuan politik, itu alasan yang cukup atau enggak? Misalnya kan begini ya, kalau kita lihat tokoh sentra yang ada sekarang itu di 3 besar capres itu kan ya Ganjar, lalu kemudian Jokowi, Anies dan Prabowo gitu, dan kemungkinannya kan ada kebuntuan nih, karena nyaris 3-tiganya belum mendapatkan dukungan yang berarti untuk mendapatkan 20% gitu, ya kan? Anies nggak dapat, belum dapat. Ganjar pun PDIP nolak gitu, dan Gerindra juga tidak mungkin sendiri gitu. Nah, kalau cukup nggak sih alasan kalau mengatakan bahwa daripada ada proses politik yang riuh terlalu banyak, ya sudahlah, lanjut aja gitu. Itu kan dibahasakan oleh oleh beberapa pihak ya, termasuk seingat saya Pak Luhut, seingat saya mengatakan ya sudahlah, atau Surya Paloh juga bilang menyatakan hal yang sama gitu. Itu alasan yang cukup atau tidak sebenarnya? Jelas tidak cukup. Karena ini sebenarnya saya tahu Mas Uceng nanya cuma buat ngobrol aja, dia sendiri tahu jawabannya nih. Tapi soalnya kan kami memang sepemikiran ya, sering diskusi. Tapi jadi dia bukan nanya dalam arti dia nggak tahu jawabannya. Loh, ini lebih baik tanya ke pakarnya. Gitu. Dia pakar juga soalnya. Nah, jelas nggak cukup kan? Karena kita semua tahu bahwa kita itu sekarang terkunci sistemnya, yang tadi disebut Mas Uceng, terkunci sistemnya gara-gara presidensial threshold. Kenapa nggak itu dulu misalnya yang dibongkar? Sekarang juga nggak bisa seakan-akan muncul orang-orang di luar yang 3 disebut itu, ya oke muncul ya, upaya-upaya itu ada lah. Tapi kan
yang punya tiketnya memang cuma yang memegang presidential threshold itu. Jadi kita sistemnya betul-betul terkunci oleh elit politik yang sama. Udah tinggal ya ibaratnya ngopi bareng aja, negosiasi. Jadi nih siapa nih? Gua apa lu? Nggak gitu aja kan. Dan saya kira sebenarnya makanya saya katakan nggak cukup. Kalau memang ada intensi yang kuat untuk membuat demokrasi yang lebih baik, itu aja dulu dibongkar. Kita nggak butuh presidential threshold itu. Nah, dan yang kedua, saya kira kan itu jawaban yang mengada-ada ya. Maksudnya, cara untuk memecah kebuntuan itu bukan tidak dengan melaksanakan pemilu, tapi banyak constitutional engineering lain yang bisa dilakukan. Harusnya. Iya dong. Betul. Dan malas berpikir dan tentu saja nyaman mau meneruskan nggak usah ada pemilu dan meneruskan 3 periode, jadinya dipakailah argumen itu yang sudah tinggal ambil begitu ibaratnya. Seakan-akan mudah diterima oleh publik karena publik juga lelah dengan polarisasi ini gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau kita mau setia pada gagasan demokrasi, ya memang kita nggak bisa main ambil argumen seperti itu. Itulah yang namanya populisme jadinya. Bagaimana yang kira-kira mudah diterima oleh publik sehingga akan didiamkan saja tuh 2024 kita nggak ada pemilu. Jadi kalau misalnya populer, konfigurasi politik kisruh juga nggak cukup. Kalau alasan ekonomi juga nggak cukup. Misalnya, ya kita berhadapan dengan ini nih, kita berhadapan dengan pemulihan pasca pandemi, ada kisruh Ukraina, harga-harga naik, sudahlah nggak usah capek-capek kita perpanjang. Itu juga nggak cukup. Ya IKN apa kabarnya? Ya kan? Kalau misalnya argumennya ekonomi ya, IKN tuh apa kabarnya? Berapa triliun yang juga kita harus berikan kalau mau kalau menyusun skala prioritas ya. Apalagi baru-baru ini kan kita baru nggak terlalu dikejutkan sih, tapi kita juga baru dihantam dengan harga BBM. Kenaikan yang tiba-tiba ya, janjinya tengah malam ternyata siang-siang gitu. Dan itu sangat memukul pasti. Nah tapi jadi saya kira itu juga soal skala penyusunan prioritas. Apakah kita betul mau memprioritaskan IKN yang menurut saya lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya? Itu satu, ketimbang pemilu yang memang jadi ciri utama dari demokrasi yang mapan. Dan kemudian juga sejauh mana kita mau membiarkan sebenarnya kekayaan ataupun sumber daya ekonomi kita dihisap oleh oligarki ini kan melalui kebijakan sawit, batu bara dan lain sebagainya. Termasuk royaltinya untuk mereka, termasuk soal iup yang dibagi-bagikan gitu. Tadi kita kan bicara gini, Bib. Tadi kita bicara soal alasan yang cukup untuk tiga periodisasi ya, dan itu tidak cukup ternyata, nggak ada alasan yang bisa. Bahkan ketika dicampur tiga-tiganya juga nggak cukup sebenarnya. Kalau kita bicara caranya. Bibi kupikir gimana sih caranya yang mungkin kan jangan kita kasih tahu ntar dipakai lagi caranya. Jangan kasih tahu. Tapi gini, kalau mengantisipasi caranya kira-kira apa yang harus ditutup gitu? Yang jelas sih kan itu inkonstitusional karena dan harus mengubah undang-undang dasar itu tuh yang paling utama. Kan inkonstitusional karena dua hal kan, karena ide pembatasan kekuasaan dalam the constitutionalism itself aja udah pembatasan kekuasaan. Tapi kan ada pasalnya juga. Nah, jadi memang yang harus dilakukan mau tidak mau adalah yang paling optimum ya, pasti mengubah konstitusi supaya mengizinkan tidak lagi menjadi tidak lagi dibatasi 2 periode tapi bisa bebas seperti dulu. Tapi yang kedua yang juga memungkinkan adalah MPR. Walaupun kita, apalagi kita nih orang-orang yang belajarnya HTN terus paham bahwa MPR itu sebenarnya bukan lagi lembaga tertinggi, tapi kan itu yang ingin diposisikan sekarang oleh MPR untuk dirinya sendiri dengan salah satunya dan bisa jadi sama-sama senang ya. Jadi kita ubah undang-undang dasar, MPR kembali menjadi sedikit lebih tinggi gitu, dan presiden juga mendapatkan porsi yang berarti gitu. Iya. Nah kalau misalnya kan ada kalau misalnya ya bukan pemilunya yang diganggu, tapi kemudian yang diganggu itu adalah kesoalan relasi antara MPR dengan
presiden gitu. Iya. Misalnya ada PPHN, ada pola pertanggungjawaban, dan itu bisa mengulik ke arah proses keterpilihan presiden, pertanggungjawaban presiden. Itu juga mungkin kan? Sangat mungkin. Makanya saya kira kita memang tidak boleh melepaskan diskusi soal 3 periode ini dengan MPR. Dan kenapa saya bilang tidak boleh? Karena ini ada konteksnya. 16 Agustus 2022 kemarin, Ketua MPR sudah menyatakan dalam pidatonya bahwa mereka akan membuat PPHN, pokok-pokok haluan negara. Padahal kan dalam konstitusi yang sudah diamandemen, nggak ada lagi tuh konsep yang namanya haluan negara sebagai mandat dari MPR untuk presiden. Karena presiden kita pilih. Nah, kalau ini jadi, dan katanya sih memang mau dijadikan, maka akan muncul dokumen itu yang menurut saya bisa menjadi jembatan untuk mengaitkan kembali antara MPR dengan presiden. Sehingga seakan-akan MPR memberikan mandat kepada presiden, ini loh haluan negara, kamu harus meneruskan IKN. Nah, jadi dengan alasan yang sama nanti bisa diberikan argumen bahwa MPR juga menginginkan supaya IKN jalan terus, presidennya jangan diganti, coba jangan diganti ya, gitu. Ibaratnya begitu dalam bahasa sehari-hari. Kalau satu aja sebelum saya masuk kembali ke 3 periode. Kalau soal PPHN itu kan salah satu idenya mau membuatnya menjadi constitutional convention atau convention. Saya agak bingung tuh, nggak tahu Bibi memandang bingung itu. Juga. Kita kan sebagai dosen bingung jadi mau ngajar kan? Iya, betul. Nggak ada itu. Constitutional convention, tapi mau dibuat sebagai dokumen gitu. Itu kan agak membingungkan, kebiasaan ketatanegaraan, tapi kemudian didokumentasi. Jadi bentuknya akan apa tuh? Kebayang nggak sih sebenarnya? Belum kebayang. Apa Teman-teman nanti? sekalian, saya juga bingung nih. Jadi saya nggak tahu dari mana asal muasal tiba-tiba ada istilah kebiasaan ketatanegaraan yang disebutkan oleh Ketua MPR waktu kemarin ya. Nah, saya balik ke 3 periode. Yang kalau misalnya begini, Beb, 3 periode ini tetap diagregasi dengan ya mungkin dukungan netizen, dukungan publik kan sangat mungkin kan. Kita kan kenal, kita juga kenal lah orang-orang yang bekerja yang bisa membuat itu. Iya, yang bekerja untuk membuat publik makin tidak aware atau publik makin tenggelam dengan isu 3 periode. Kalau itu dilakukan, lalu kemudian ini mulus, maka skenario apa yang paling buruk untuk Indonesia sebenarnya? Ya, yang pasti pertama kita akan bisa melanjutkan presidensi sampai periode yang ketiga, dan itu punya potensi untuk balik lagi, nggak akan berhenti di yang ketiga, tapi mungkin periode keempat dan seterusnya. Mungkin agak sama dengan Soekarno dengan Soeharto gitu, walaupun dengan cara proses yang berbeda. Tapi lebih dari itu, kita nggak hanya bicara soal siapa presidennya kan, tapi kita berbicara soal demokrasi yang jadinya hancur karena ciri utama dari sebuah demokrasi yang stabil itu justru regularity, pemilu yang dilaksanakan secara reguler gitu. Begitu kita akan bablas, nggak usah bicara 3 periode deh, misalnya dilanjutkan 2 tahun pun itu udah keliru, karena dia akan seperti membongkar tembok demokrasi itu runtuh pelan-pelan gitu. Begitu dia dimulai, maka sebenarnya tembok demokrasi itu akan terus-menerus runtuh. Nah, yang repot adalah sebenarnya kan untuk melakukan itu pasti ada perlawanan dari masyarakat sipil yang masih waras begitu ya. Nah, itu pasti juga akan direpresi. Dan ini sekarang sudah terjadi kan. Persis. Nah, jadi yang lebih kita harus khawatirkan adalah apa yang harus dilakukan oleh penguasa supaya upaya ini terjadi dengan cara membungkam kritik, mengatur jalannya ekonomi supaya juga stabil atau tidak stabil, pokoknya dengan tujuan memperpanjang masa jabatan. Nah, implikasi di sekitarnya itu dengan tujuan memperpanjang masa jabatan yang akan membuat negara ini akan jatuh lagi menurut saya, persis seperti kita kembali mengulang ya, kita kayak setback, mengulang kembali ke belakang atau berjalan berderap ke arah yang keliru sebenarnya. Betul. Nah, ini Bib, kan kalau secara theoretically kan banyak gejala-gejala tertermism yang dilakukan dengan cara mengubah undang-undang dasar, lalu kemudian kalau Kim Lance Keppel bilang autocratic legalism,
Lalu kemudian ada banyak tuh istilah-istilah yang menjelaskan, atau liberal demokrasi ya. Ada banyak istilah yang menjelaskan betapa berbahayanya kalau kemudian negara bermain-main dengan konstitusi, dengan undang-undang untuk membenarkan apa yang dia inginkan gitu. Nah, kalau dilihat gejala Indonesia saat ini, apakah itu gejala yang sudah terjadi, akan terjadi, atau baru potensialnya ada gitu sebenarnya? Menurut saya sih sedang terjadi. Terutama kalau pakai itu tadi ya, saya nggak tahu pronunciation-nya yang benar apa ya. Saya suka baca Kim Len Chappell, tapi benernya saya nggak tahu. Anyway. Saya juga nggak ahli, saya cuma baca. Iya, sama. Kita pasti baca artikel yang sama. Nah, tapi kan dia berbicara soal autocratic legalism, pengalaman Hungaria gitu kan. Terus satu lagi tuh yang sering saya kutip juga yang Javier Corrales, dia pengalaman di Venezuela. Nah, gejala itu sudah kelihatan sekarang. Karena kan mereka berdua bilang bahwa yang akan dilakukan oleh seorang autokrat legalis itu adalah jadi orang yang menggunakan legalisme untuk tujuan autokratisme gitu ya. Dia akan mematikan dulu institusi-institusi demokrasi yang sebenarnya tujuannya adalah untuk mengawasi dia. Dia matikan dulu, baru kemudian dia akan mudah untuk pada akhirnya mengubah konstitusi supaya dia akan menjadi autokrat itu. Baik gitu dimatikan kan? Secara langsung maupun diintervensi ke dalamnya kan, misalnya mengintervensi MK-nya. Persis. Gitu. Nah, jadi paling tidak saya bisa lihat 3-4 jadinya sama MK nih. Tapi yang sering saya kemukakan itu karena udah ada analisisnya, itu paling tidak kita bisa lihat satu masyarakat sipil. Walaupun masyarakat sipilnya berusaha bertahan gitu ya seperti kita ini melalui YouTube gitu, tapi sebenarnya kan bertahan berwacana gitu kan, tapi kan sebenarnya dimatikan dengan menggunakan undang-undang ITE yang terdiri dengan Haris dan Fathia misalnya, teman-teman mahasiswa yang direpresi waktu demonstrasi itu satu, dan bahkan semuanya legal. Diancam dengan RUKUHP juga. Betul sekarang. dan itu tadi legalismenya kan di situ, semuanya legal. Seakan-akan. Nah, terus yang kedua, KPK-nya dibunuh. KPK itu kan sebenarnya jangan dilihat sebagai penegak hukum biasa ya kan. Nah, pasti maksudnya paling setuju nih. Karena udah sering diskusi soal ini. Kemudian, tapi dia sesungguhnya adalah alat untuk mengawasi kekuasaan sebenarnya, in essence gitu ya. Udah dimatikan kan sekarang, efektif lah mati sebenarnya. Yang ketiga itu juga DPR-nya, oposisi di DPR maksud saya. 82% sekarang sudah miliknya penguasa. Dan dua ini juga bisa belok-belok kan. Betul. Dua yang terakhir ini bukan yang sangat ideologis juga gitu. Iya, exactly. Dalam berbagai kasus ya. Jadi IKN lancar, maksudnya undang-undang IKN lancar, undang-undang Cipta Kerja lancar dan seterusnya gitu. Yang kita semua sudah tahu ceritanya. Jadi berhasil dimatikan juga secara legal juga, legalisme. Nah, kemudian MK dimatikan juga. Jadi pada akhirnya kalau melihat trajektori di Hungaria, Venezuela, sebenarnya Rusia, Turki kan juga ya. Trajektorinya sama tuh. Tinggal terakhirnya adalah third termism itu. Dan pada cobaannya di 2024 nanti. Cobaannya di 2024. Apakah trajektori itu memang ketemu di 2024 atau tidak? Makanya saya kira teman-teman sekalian memang kita punya kewajiban untuk berjuang, jangan sampai 2024 itu ya trajektori yang ada di Hungaria, Venezuela, Rusia dan berbagai negara sub-Sahara itu kemudian terbukti terjadi juga di Indonesia. Bib, gini Bib, saya mau nanya satu hal. Sebenarnya kalau kita lihat pada posisi ketiga periodean itu ya, orang kan biasanya larinya itu ke arah ya memang Presiden Jokowi dianggap memuaskan gitu. Itu kan hampir semua survei kan memang porsinya masih 60-70% kan tingkat kepuasan gitu. Lalu kemudian misalnya mengatakan bahwa ya Pak Jokowi adalah lesser evil-nya gitu. Di tengah semuanya calon-calon yang ada dibanding memulai ulang. Nah, ya, konteks populis agak populer gitu. Itu sebenarnya bisa dibenarkan nggak sih kalau misalnya kita bilang, orang kan bilang, lah ini demokrasi bekerja dengan cara itu. Demokrasi mayoritas mengatakan puas,
maka kenapa tidak dilanjutkan gitu? Apakah logika demokrasi bisa semobokratik itu logika demokrasi bisa semobokratik itu apa enggak sih sebenarnya? Ya nggak bisa lah. Paling tidak kita mesti kritik dua tuh dari pernyataan tadi yang tentu saja bukan dari Mas Uceng tapi dari orang-orang itu. Yang pertama adalah apa sih mayoritas? Itu dulu ya. Okay. Mayoritas itu apa dan menurut siapa? Itu dulu tuh. Karena begini, yang kita seringkali persepsikan sebagai mayoritas kan juga survei misalnya ya. Kemudian juga kalaupun tidak survei, tapi secara kualitatif pun yang kita dengar pendapatnya adalah mayoritas yang duduk dalam kekuasaan. Maksudnya mayoritas yang dimaknai sebagai mayoritas itu. Tapi apakah kita berbincang dengan orang-orang yang digusur karena ibu kota negara, yang tanah adatnya diambil untuk ditanami sawit. Kalau bahasanya Gayatri Spivak, subaltern gitu. Kaum yang paling terbawah gitu subaltern. Iya, jadi ternyata yang selama ini kita maknai mayoritas sebenarnya orang yang punya suara di ruangan yang sebenarnya sudah dikuasai oleh mereka sendiri. Ada orang-orang yang nggak punya suara yang sebenarnya juga. Dan nggak bersuara juga ada yang nggak punya suara dan yang nggak mau bersuara gitu. Yang sebenarnya ini barangkali yang mayoritas. Cuma kita mempersepsikan yang mayoritas itu yang punya power. Gitu, sehingga kita salah persepsi soal apa itu mayoritas. Tapi yang kedua juga yang harus dibongkar adalah persis kenapa saya juga langsung tersenyum tadi ketika Mas Uceng bilang apakah bisa mayoritas itu demokrasi dimaknai semata-mata sebagai mobokrasi? Karena betul sekali karena yang sering kali kita lihat adalah sekedar kuantitas, tapi kita jarang sekali memperhatikan values-nya. Padahal kan itu kalau kita bicara demokrasi versus dalam tanda kutip ya, demokrasi versus negara hukum, maka di satu sisi kita mungkin membicarakan mayoritas dan lain sebagainya, yang kemudian kita namai secara negatif dengan mobokrasi, karena kita jarang memperhatikan yang sifatnya nilai-nilai. Demokrasi itu kan kalau hitungannya cuma mayoritas minoritas yang kemudian kita namai mobokrasi itu, tidak memperhatikan kalau ini sudah melanggar HAM misalnya, ya tentu nggak boleh kita laksanakan. Contohnya misalnya barangkali kalau semua orang survei mengatakan bahwa kami boleh membunuh minoritas, nah itu pasti tetap tidak diperbolehkan secara demokrasi. Tidak diperbolehkan karena kan ada values yang kita harus jaga. Yang harus dipertahankan. Dan saya kira sama dengan sistem pemilu yang harusnya ada values yang namanya peralihan kekuasaan, ada values yang namanya pemisahan kekuasaan dan lain sebagainya. Terakhir, Bib, saya orang yang percaya, saya nggak tahu Bib punya pandangan yang sama atau tidak. Saya karena percaya betul bahwa yang namanya pemilu itu adalah kudeta paling konstitusional, dan saya percaya bahwa harapan itu sebenarnya ditumbuhkan melalui pemilu. Ya, makanya kenapa kalau ditanya misalnya ke saya, masa terbaiknya SBY kapan? Saya bilang 2004-2005 gitu. Sama ketika ditanya masa terbaiknya Jokowi kapan? Menurut saya 2014-2015 gitu. Ya, jadi di awal itu dia masih kelihatan mewakili harapan gitu. Tapi kemudian terjadi melenceng. Nah, tetapi kan tidak berarti membunuh harapan yang sama yang mungkin harusnya kita kelola di tahun 2024 kan? Betul. Dan 2024 harusnya menghadirkan calon yang itu. Nah, yang bahaya dari kita, saya kata Bibip, adalah gejala membincangkannya itu di sosok, bukan di program atau apa yang kerja yang mau ditawarkan. Bibip melihatnya gimana tuh? Persis, barangkali juga karena kita populisme tadi ya, jadinya kita juga terbiasa dan barangkali itu juga ditumbuhkan dari budaya politik kita yang sudah terbangun sekian lama itu. Kita jadi memang cenderung untuk melihat orang-orangnya ketimbang pemikiran sebenarnya dibaliknya apa, visinya sebenarnya apa sih, dan sebenarnya yang jadi perhatian sosok-sosok ini, jadi pemikirannya itu nggak pernah dibongkar, yang dilihat selalu yaitu sosoknya. Makanya sekarang juga misalnya begitu banyak kita harus menghadapi baliho-baliho di banyak jalanan yang sebenarnya merusak pemandangan menurut saya, tapi kita sama sekali nggak pernah melihat perdebatan yang substantif gitu. Bahkan kalau diberi judul debat, kita sama-sama pernah jadi ini betul. Pernah debat capres 2019, gantian deh kita.
Tapi kan itu juga seperti seremonial kan, kita tahu lah karena terlibat di situ. Nah, padahal yang harusnya kita bayangkan sebagai perdebatan pemikiran yang substantif, satu nggak dibatasi dalam satu masa sebagai show, itu kan sebenarnya show, itu sebagian dari kampanye aja kan. Tapi juga dalam isu sehari-hari, misalnya orang-orang yang dibicarakan sebagai calon presiden yang kuat mestinya berkomentar soal BBM misalnya. Kenaikan BBM itu perlu atau enggak? Perdebatkan itu secara terbuka. Nah, sebenarnya kan yang kita harapkan itu supaya nanti persis banget 2024 ketika kita milih, kita bisa mengkudeta secara konstitusional orang yang ternyata nggak serius, yang kita bisa nilai dari pemikirannya. Betul. Bukan pemikiran timnya, bukan dari fotonya dan seterusnya gitu. Nah, ini yang sangat kurang memang di Indonesia. Dan harusnya memang kita mulai ya, misalnya yang sempat kita bicarakan juga berkali-kali, apa sih setan untuk Indonesia, 10 setannya Indonesia sampai 2024 apa gitu, dan apa kira-kira yang mau dilakukan seorang capres untuk melawannya. Bib, makasih banget Bib, kita udah hampir 30 menit ya ngobrolin sesuatu yang sebenarnya harusnya 30 hari ya. Banyak banget isunya sebenarnya. Banyak banget. Sesuatu yang sebenarnya cukup timbul tenggelam, tapi selalu mengkhawatirkan kita yang menaruh perhatian pada masa depan hukum tata negara dan masa depan negeri ini secara keseluruhan. Saya kira satu kata yang sama sebenarnya harusnya kita lawan tentu saja ide-ide yang berkaitan dengan 3 periode atau 3 termism ini, karena bukan hanya soalan kekuasaan tapi juga masa depannya demokrasi Indonesia barangkali akan terancam. Panjang umur perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.